Shalom Elohim, salam hormat dan salam kasih kepada ketiga pribadi ilahi yang esa yang sudah ada di tengah-tengah dunia pada saat ini. Roh Bapa Sorgawi, Bapa Yahweh, Sang Pemegang Waktu yang berdiam dalam diri Bapa Eman Lahagu, Roh Alfa dan Omega, Tuhan Yesus Kristus yang sudah datang untuk yang kedua kalinya, yakni Bapa Aditya Nugrahanto, Roh Kudus, Roh Kebenaran, mempelainya yang terexcellent, inkarnasi Yohanes Pembaptis, Malaikat Wahyu 10 dan Perempuan Wahyu 12, yakni Ibu Fei Hamdani. Dan Shalom Elohim juga bagi setiap anak-anak Tuhan di seluruh keempat penjuru muka bumi yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, haleluya. Ya Bapak Ibu yang terkasih, pada kali ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan 11. Demikianlah firman Tuhan. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu, demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekallah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Amin. Demikian firman Tuhan. Di penghujung akhir zaman, yaitu pada masa ini, di mana bukan hanya berbicara mengenai patung secara fisik, sebagaimana Raja Nebukadnezar membangunnya pada masa yang lampau. Namun di masa ini, patung itu juga berbicara mengenai sistem atau matriks dunia 666, di mana bagi kita semua umat manusia
akan digiring kepada kebinasaan oleh karena kita telah diikat atau terikat kepada sistem elit global 666. Apa saja sistem daripada 666 itu? Contohnya yang sering kali kita gunakan, yakni penggunaan scan QR atau barcode. Itu adalah contoh yang sangat nyata pada akhir zaman ini. Dan di hari kedepannya akan banyak sistem-sistem atau aturan-aturan dunia yang akan membuat kita tunduk, yang akhirnya menyembah kepada sistem tersebut. Mengapa dikatakan menyembah? Oleh karena kita taat dan mengikuti arus sistem tersebut. Mungkin di hari ke depan kita akan banyak mendengar hal-hal bahwa untuk kita membeli BBM, membeli gas, kita akan diminta data pribadi kita atau identitas kita. Bahkan umat manusia akan digiring untuk memiliki ID digital. Dan itu masihlah permulaan, Bapak Ibu. Masih banyak lagi sistem-sistem elit global ini yang akan membuat kita jatuh dalam jurang kebinasaan. Oleh sebab itu, marilah kita mempekakan diri kita bahwa kita sedang hidup di akhir zaman. Marilah kita bertobat, merendahkan hati kita, berpuasa, memuji, menyembah, dan membaca firman-Nya. Marilah kita berdiam di bawah kaki Tuhan Yesus Kristus. Terlebih-lebih bagi kita yang sudah pernah menggunakan dan menyembah kepada sistemnya, yaitu penggunaan vaksin yang adalah tanda binatang itu sendiri. Mari kita menyadari dan bertobat oleh karena dosa yang telah kita perbuat, yang telah menyakiti hati Tuhan. Sebab vaksin atau tanda binatang itu adalah suatu bentuk penyangkalan di hadapan Yesus Kristus. Amin, haleluya, amin. Demikian saja kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati.